Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda peserta didik kelas 8. Jumpa lagi di video pembelajaran matematika bersama Ibu Agus Trinawati. Di video kali ini kita akan mempelajari bab 3 relasi dan fungsi bagian keempat. Di video bagian pertama kita sudah mempelajari tentang relasi. Di video bagian kedua, kita mempelajari contoh soal dan pembahasan terkait relasi. Dan di video ketiga, kita mempelajari materi fungsi. Bagi Ananda yang belum mempelajari materi ini, silakan Ananda pelajari terlebih dahulu. Link videonya Ibu cantumkan di deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan video keempat dari bab 3, relasi dan fungsi, di mana kita akan mempelajari bagaimana contoh, soal, dan pembahasan tentang fungsi. Setelah mempelajari materi ini, Ananda diharapkan dapat memahami konsep fungsi, memahami fungsi korespondensi satu-satu, memahami notasi fungsi, dapat menentukan daerah kawan, daerah asal, dan daerah hasil fungsi, serta dapat memahami fungsi linier. Kita lihat contoh soal yang pertama. Apakah relasi-relasi berikut merupakan fungsi? A. Relasi ijazah dari. B. Relasi ukuran sepatu dari. C. Relasi ibu dari. Mari kita jawab soal ini. Ingat, fungsi pada video pembelajaran kita yang ketiga. Suatu relasi dikatakan fungsi jika setiap anggota dari himpunan A mempunyai pasangan di himpunan B. Dan setiap anggota dari himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. A. Relasi ijazah dari. Ada orang yang tidak memiliki ijazah atau tidak setiap orang memiliki ijazah. Dengan demikian, maka relasi ijazah dari adalah bukan fungsi. B. Relasi ukuran baju dari. Semua orang pasti memiliki ukuran baju. Dan setiap orang pasti memiliki satu ukuran baju. Maka, relasi ukuran baju dari adalah sebuah fungsi. Kemudian yang C, relasi ibu dari. Semua anak pasti memiliki ibu. Dan setiap anak pasti memiliki ibu. Jadi, relasi ibu dari adalah sebuah fungsi. Contoh soal yang kedua. Diketahui fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Dengan himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Dan himpunan B beranggotakan 3, 6, 9, 12, dan 15. Fungsi F dinyatakan dengan 3 kali dari. Kita diminta menyajikan fungsi dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, persamaan fungsi, tabel, dan grafik. Selain itu, kita juga diminta untuk menentukan domain fungsi, kodomain fungsi, dan rank fungsi. Mari kita selesaikan soal ini. Kita sajikan fungsi dalam bentuk diagram panah. Ini himpunan A, kita nyatakan dalam diagram panah. Ya. Himpunan A kita tuliskan dalam kurva tertutup. Untuk kurva tertutupnya bisa Ananda pilih bangun datar. Ya. Jika Ibu memilih bangun persegi panjang. Jika Ananda ingin memilih bentuk elip atau bangun datar lainnya, silakan. Yang jelas,
dia harus tertutup rupanya. Kemudian ini himpunan B. Ini adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Fungsinya adalah 3 kali dari. Kita lihat. Anggota himpunan A tadi 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan B beranggotakan 3, 6, 9, 12, dan 15. 3 kali dari 1 adalah 3. 3 kali dari 2 adalah 6. 3 kali dari 3 adalah 9. 3 kali dari 4 adalah 12. Maka inilah sajian fungsi dalam bentuk diagram panah. Kita lanjutkan yang kedua. Sajian fungsi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Ini tadi diagram panah kita. Yang sudah kita buat pada jawaban sebelumnya. Satu dipasangkan dengan 3. Maka kita tulis. Ini menunjukkan himpunan pasangan berurutan ya. Diawali dengan kurung buka kurawal, artinya himpunan. Kemudian pasangan kita tuliskan dalam kurung biasa. Dipisahkan dengan tanda koma seperti X, Y. Kalau di sini berarti anggota himpunan A, anggota himpunan B. Jadi 3 kali dari 1 adalah 3. Tutup kurung, koma. 3 kali dari 2 adalah 6. Berarti pasangan berikutnya adalah 2,6. 3 kali dari 3 adalah 9. Berarti pasangan berikutnya adalah 3,9. 3 kali dari 4 adalah 12. Berarti pasangan berikutnya adalah 4,12. Diakhiri kurung, tutup kurawal. Sebagai menyatakan dia himpunan ya. Himpunan dari apa? Himpunan dari pasangan berurutan. Maka inilah sajian fungsi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan untuk fungsi F 3 kali dari. Kita lanjutkan menjawab yang ketiga, C. Sajian fungsi dalam bentuk persamaan fungsi. Kita ingat, ini tadi diagram panah yang kita buat untuk fungsi 3 kali dari. Sekarang kita buatkan diagram, kita buatkan bentuk persamaan fungsinya. Bagaimana? 3 kali dari 1 adalah 3. Berarti nilai X-nya, ingat, Fx. Ya. X-nya adalah 1. Kemudian fungsinya 3 kali, berarti 3x. X-nya kita ganti dengan 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Cocok? 1 dipasangkan dengan 3. 3 kali dari 2 adalah 6. Berarti kita tulis F2 sama dengan 3 kali 2. Sama dengan 6. Lanjut. 3 kali dari 3 adalah 9. Berarti kita tulis F3 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. 3 kali dari 4 adalah 12. Berarti kita tulis F4 sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Sehingga bentuk persamaan fungsinya adalah Fx sama dengan 3x. Ini nilai X-nya. X-nya berubah dari 1, 2, 3, dan 4. Lihat di sini yang tetapnya adalah 3. 3 kali
maka 3. Kemudian X-nya berubah sesuai dengan domainnya. Jadi, sajian fungsi dalam bentuk persamaan fungsi dari soal tersebut adalah fx sama dengan 3x. Yang keempat, sajian fungsi dalam bentuk tabel. Ini tadi diagram panahnya. Ingat, Y itu sama dengan Fx sama dengan 3x. 3 kali dari. Nah, ini tadi bentuk persamaannya. Kita jadikan sama dengan Y. Kita buat tabelnya. Di sini nilai X. Kemudian di sini adalah nilai Y. Sama dengan Fx sama dengan 3x. 1 dipasangkan dengan 3. Tadi dalam hitungan, ketika kita menunjukkan pada untuk memperoleh persamaan fungsi tersebut, ketika kita hitung masukkan nilai X ke dalam fungsi ini, maka kita peroleh nilai Y-nya sama dengan 3. Jika kita masukkan nilainya 2, 3 dikali 2 sama dengan 6. Cocok? Kemudian ketika kita masukkan ganti nilai X-nya dengan 3, 3 dikali 3 hasilnya 9. Kemudian ketika kita ganti nilai X-nya dengan 4, 3 kali 4 di sini, maka hasilnya adalah 12. Jadi inilah sajian fungsi dalam bentuk tabel. Kita lanjutkan yang kelima, sajian fungsi dalam bentuk grafik. Ini tadi diagram panahnya dari fungsi 3 kali dari. Dan sekarang kita buatkan grafiknya. Sama seperti ketika kita membuat koordinat kartesius. Jadi aturan yang berlaku pada koordinat kartesius juga berlaku untuk grafik fungsi ini. Bagi Ananda yang mungkin lupa materi tersebut, silakan dapat Ananda buka materi koordinat kartesius. Di sini Ibu menggunakan kertas berkotak, kemudian himpunan A kita tuliskan sebagai sumbu X, anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kita pindahkan ke sini, ya. Kemudian himpunan B itu sebagai sumbu tegaknya, ya. Y sama dengan Fx sama dengan 3x, anggotanya adalah 3, 6, 9, 12, dan 15. Kita gambarkan 1,3. Untuk X1, Y-nya 3. Ini kita menggambarkan koordinat titik dari tabel tadi, atau langsung kita hubungkan dari diagram kartesius ini. Juga bisa. 1 dipasangkan dengan 3. Kemudian 2 dipasangkan dengan 6. 2 dipasangkan dengan 6. Kemudian 3 dipasangkan dengan 9. 3 dipasangkan dengan 9. Kemudian 4 dipasangkan dengan 12. 4 dipasangkan dengan 12, ya. Jadi inilah sajian fungsi dalam bentuk grafik. Selanjutnya kita menentukan domain, kodomain, dan rem. Ini tadi diagram panah dari fungsi yang kita buat. Ini tadi adalah grafik fungsinya. Nah, untuk menentukan domain, domain itu adalah himpunan A. Anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kita tahu jika dalam grafik itu adalah sumbu X. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kodomain, kodomain itu adalah himpunan B.
Anggotanya adalah 3, 6, 9, 12, dan 15. Atau jika dalam grafik berarti sumbu Y. Ini nilainya 3, 6, 9, 12, dan 15. Kemudian rank. Rank itu adalah anggota dari kodomain yang mempunyai pasangan di domain. Berarti di sini 3, 6, 9, dan 12. Di rank atau daerah hasilnya adalah ini. Atau jika dalam grafik berarti nilai Y yang memiliki pasangan dengan X. Berarti 3, 6, 9, dan 12. Contoh soal 3. Diketahui fungsi F memetakan X ke 3 dikurang setengah X dengan daerah asal X sedemikian hingga X kurang dari atau sama dengan negatif 2 dan X kurang dari 6. Tentukanlah persamaan fungsi F, kemudian tabel fungsi F, dan grafik fungsi F. Kita ingat ketika pada video ketiga, yaitu video materi fungsi untuk menggambarkan fungsi linear di sini ya. Berarti lihat di sini di sebelah kiri X nilainya negatif 2 dan ada sama dengan. Arti negatif 2 ini masuk kepada himpunan penyelesaian. Tertutup berarti. Kemudian di sebelah kanannya X kurang dari 6. Berarti 6 ini tidak masuk kepada himpunan penyelesaian ya. Berarti terbuka nanti di sebelah kanannya. Mari kita selesaikan soal ini. Diketahui fungsinya tadi adalah memetakan X memetakan ke 3 dikurang setengah X. Dengan daerah asalnya adalah ini. Persamaan fungsi F adalah, untuk persamaan fungsi kita hanya tinggal mengganti. Jadi kalau di sini F titik 2F, untuk fungsi kita ganti F dalam kurung X. Kemudian tanda panah menjadi sama dengan, kemudian ini adalah sama dengannya, sama dengan 3 dikurang setengah X. Untuk tabel fungsinya, kita buat. Kita masukkan nilai X ke dalam fungsi ya. Fx, berarti X-nya diganti dengan nilai pada daerah asal tadi. Kita ambil bilangan bulatnya saja untuk memudahkan kita menghitung. F-2 masukkan min 2 dikali min setengah hasilnya 1, 3 ditambah 1 hasilnya 4. Ambil lagi X-nya sama dengan negatif 1, masukkan lagi ke fungsinya. Min 1 dikali min setengah hasilnya setengah. 3 ditambah setengah hasilnya 3 setengah. Kemudian untuk X sama dengan 0, masukkan lagi 0 dikali min setengah hasilnya 0, 3 dikurang 0 hasilnya 3. Lanjutkan untuk X sama dengan 1, 1 dikali min setengah hasilnya min setengah, 3 dikurang setengah hasilnya 2 setengah. Kemudian untuk X sama dengan 2, 2 dikali min setengah hasilnya min 1, 3 dikurang 1 hasilnya 2. Untuk X sama dengan 3, 3 dikali min setengah hasilnya min 1 setengah, 3 dikurang min 1 setengah hasilnya adalah 1 setengah. Lanjut untuk X sama dengan 4, 4 dikali min setengah hasilnya 2, 3 dikurang 2 hasilnya adalah 1. Kemudian untuk X sama dengan 5, 5 dikali min setengah hasilnya min 2 setengah, 3 dikurang 2 setengah hasilnya adalah setengah. Jadi tabel fungsinya kita buat berdasarkan perhitungan kita tadi. Nilai X-nya dari min 2 sampai di sini kurang dari 6. Berarti kita ambil sampai 5 saja. Ya. Kemudian ini adalah hitungan yang kita peroleh. Kemudian di sini koordinat titiknya berarti tinggal X, Fx atau X, Y.
min 2,4, min 1,3 dan seterusnya sampai 5,5. Jadi inilah tabel fungsi F memetakan X memetakan ke 2 dikurang setengah X. Selanjutnya grafiknya tinggal kita gambarkan koordinat titik yang kita peroleh tadi pada tabel. Pada kertas berkotak, domainnya adalah dari negatif 2 sampai ke 6, tapi 6 ini nanti tidak masuk ke penyelesaian karena di sini tidak ada sama dengan 6-nya. Tapi untuk negatif 2 ada ya sama dengan. Ini adalah nilai Y-nya atau nilai fungsi F ya, yang kita peroleh dari perhitungan kita tadi dengan memasukkan nilai domain ke dalam fungsi F. Dan ini adalah tabel untuk fungsi yang kita peroleh tadi. Sekarang kita gambarkan koordinat-koordinat titik ini pada grafik atau pada bidang kartesius ya. X negatif 2 maka Y-nya 4. X negatif 1 maka Y-nya 3,5. X-nya 0, Y-nya 3. X-nya 1, Y-nya 2,5. X-nya 2, Y-nya 2. X-nya 3, Y-nya 1,5. X-nya 4, Y-nya 1. Kemudian X-nya 5, Y-nya 1,5. Jika tadi yang itu adalah domainnya bilangan bulat, sekarang untuk domainnya adalah bilangan real. Tadi bilangan bulat untuk memudahkan kita menghitung saja, karena di soal dia adalah anggota bilangan real. Maka kita tinggal menghubungkan koordinat titik tadi ya. Ini yang kita peroleh. Nah, kemudian ingat karena di sini kurang dari 6 maka 6 tidak masuk. Tapi berapa nilai Y jika 6 itu kita masukkan ya. Sehingga kita meletakkan lingkarannya nanti di 6, Y-nya berapa. Jika kita ambil X6 berarti 6 dikali min setengah hasilnya min 3. 3 dikurang 3 hasilnya 0 ya. Maka di sini berarti ketika X-nya 6, Y-nya adalah 0. Tapi di sini tidak tertutup, terbuka. Mengapa terbuka? Karena di sebelah kanan ini X-nya kurang dari 6. Jadi 6 tidak masuk kepada penyelesaian. Maka untuk menggambarkan grafik fungsi linier ini, kita tinggal menghubungkan titik-titik ini. Ya, lihat di kirinya negatif 2 itu masuk pada penyelesaian karena ada sama dengan. Sedangkan untuk 6 karena tidak ada tanda sama dengan, maka dia tidak masuk pada penyelesaian. Maka di sini terbuka. Maka inilah grafik fungsi linier untuk fungsi ini. Bagaimana Ananda? Mudah bukan? Sekarang contoh soal yang keempat. Diketahui M 2,3. Jadi himpunan M beranggotakan 2 dan 3. Kemudian himpunan N beranggotakan A, B, dan C. Tentukan banyak fungsi yang mungkin dari A, M ke N, B dari N ke N. Ingat pada video pembelajaran ketiga untuk bab relasi dan fungsi bahwa jika banyak anggota himpunan A itu dinyatakan sebagai NA dan banyak anggota himpunan B dinyatakan sebagai NB, maka banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan banyaknya anggota himpunan A.
Dan banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A adalah banyaknya anggota himpunan A dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan B. Lihat soal kita. Diketahui M anggotanya adalah A dan B, berarti banyaknya anggota M adalah 2. Kemudian N anggotanya 1, 2, dan 3, maka banyaknya anggota N adalah 3. Ingat rumus tadi, maka banyak fungsi yang mungkin dari M ke N adalah banyaknya anggota N dipangkatkan banyaknya anggota N. Jadi sama dengan 3 pangkat 2, sama dengan 9. Kemudian banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan N ke himpunan M adalah banyaknya anggota himpunan M dipangkatkan banyaknya anggota himpunan N. Sama dengan 2 dipangkat 3. 2 dipangkatkan 3 hasilnya adalah 8. Gimana Ananda? Mudah bukan? Kita lanjutkan. Soal yang terakhir. Diketahui himpunan K beranggotakan 1, 2, dan 3. Dan himpunan L beranggotakan A, B, dan C. Tentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan K ke himpunan L. Mari kita selesaikan soal ini. Diketahui himpunan K beranggotakan 1, 2, dan 3, berarti banyaknya anggota K adalah 3. Kemudian himpunan L beranggotakan A, B, dan C. Dan banyaknya anggota himpunan L adalah 3. Yang ditanya adalah banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan K ke himpunan L. Pembahasan. Ingat. Pada video pembelajaran ketiga untuk bab relasi dan fungsi, jika terdapat himpunan A dan B dengan banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B sama dengan N, maka banyaknya fungsi korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali N dikurang 3 dikali dan seterusnya dikali 3 dikali 2 dikali 1. Di sini banyaknya anggota K adalah 3 dan banyaknya anggota himpunan L adalah 3. Jadi banyaknya fungsi korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan K ke himpunan L adalah 3 dikali 3 dikurang 1 dikali 3 dikurang 2 sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Jadi inilah banyaknya fungsi korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan K ke himpunan L. Demikian contoh soal dan pembahasan untuk fungsi. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video-video pembelajaran lainnya.